Kita tahu tongkat Harun, tongkat yang sudah lapuk, yang sudah tua, bahkan tongkat yang mati, ditaruhkan di dalam hadirat Tuhan, maka tongkat itu bertunas. Tongkat itu mengeluarkan daunnya, dan tongkat itu mengeluarkan buah badam. Hidup kita juga sama. Ketika hidup kita mengalami jamahan Tuhan, maka hidup yang mati akan menjadikan hidup yang lebih hidup, hidup yang menyegarkan, hidup yang memuaskan hati Tuhan. Dan hidup yang memuaskan hati Tuhan adalah hidup yang menyukakan hati Tuhan. Karena itu sangat penting setiap kita mengalami jamahan Tuhan. Setiap kita tidak boleh menjauh dari jamahan Tuhan, tetapi hati kita, hidup kita merespon dengan benar terhadap jamahan Tuhan. Di dalam Matius 8 ayat 1-3 menceritakan tentang orang kusta. Saya akan bacakan untuk Anda. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang kusta, seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Sebuah pertanyaan yang ditujukan kepada Tuhan. Si orang kusta ini berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Pertanyaan ini juga harus ditujukan kepada Tuhan, menjadi sebuah doa kita, menjadi sebuah kerinduan kita, menjadi sebuah doa yang diarahkan dan diangkat naik kepada Tuhan. Tuhan, jika Engkau mau, maka Engkau sanggup mengubah hidupku. Jika Engkau mau, Tuhan akan memulihkan hidupku. Jika Engkau mau, maka hidupku yang berantakan, hidupku yang hancur, hidupku yang tidak karuan seperti ini, dan hidupku yang penuh dengan dosa dan kenajisan ini, Engkau akan sanggup mengubahnya. Engkau sanggup menjadikannya baru. Dan luar biasa, Yesus mengulurkan tangannya. Yesus mengulurkan tangannya kepada tangan si kusta. Dia tidak mentahirkannya dulu, tetapi dia mengulurkan tangannya dan menjamah tangan yang sudah membusuk, yang penuh dengan kotoran, yang penuh dengan perban yang sudah menyatu dengan daging yang membusuk. Orang kusta itu adalah membusuk selagi hidup, dan pada waktu dia dijamah oleh Tuhan, tangannya dijamah oleh Tuhan, apa yang pertama kali orang kusta itu disembuhkan Tuhan? Bukan kustanya, tapi batinnya, hatinya dulu yang dijamah oleh Tuhan. Dan ketika dia dijamah, orang banyak takut dengan penyakit kusta itu. Tetapi Yesus, Anak Allah yang ajaib itu, menjamahnya, menjamah tangannya, memegang pundaknya, dan itu menyegarkan bagi si kusta ketika hidupnya pertama kali dijamah oleh Tuhan. Yesus berkata, "Aku mau, aku mau." Jadilah engkau tahir. Hari ini juga hal yang sama. Ketika Yesus melakukan hal yang sama kepada orang kusta itu, Dia akan menjamah engkau. Dia akan menjamah tanganmu yang kotor, tangan saya yang kotor, hidupmu yang kotor, hidup saya yang kotor. Segala sesuatu yang dijamah Tuhan itu akan mengubahkan. Segala sesuatu yang dijamah Tuhan itu akan berubah. Segala sesuatu yang dijamah Tuhan itu akan menjadi tahir, akan menjadi sembuh, tidak lagi berantakan, tidak lagi rusak, tidak lagi hancur, tidak lagi nista, tidak lagi kotor, tidak lagi menjadi hal yang dibuang, tetapi segala sesuatu yang dijamah Tuhan itu menjadi berarti. Segala sesuatu yang dijamah Tuhan menjadi permulaan yang baru. Segala sesuatu yang dijamah Tuhan menjadi titik terang, dan segala sesuatu yang dijamah Tuhan menjadi titik balik dalam hidup kita. Dan si orang kusta setelah dijamah itu, Alkitab berkata, seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Ajaib, saudara. Ketika kita mengalami jamahan Tuhan, bagaimanapun hidup kita, separah apapun, sepayah apapun hidup kita,
ketika dijamah oleh Tuhan, maka ada sesuatu yang baru, ada sesuatu yang mengubahkan, ada sesuatu yang berbeda, ada sesuatu yang membuat kita tahu itu Tuhan yang mengerjakan, bukan kita lagi.